Selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue mau review salah satu ayam yang berasal dari negara kimchi, yaitu negara Korea. Ini adalah Azla Azel. Sebelumnya thank you dulu untuk Bro Immanuel Chandra yang udah pinjemin ayam ini ke gue, jadi gue bisa review. Azla Azel ini dijual di sekitar harga 900-an ribu, jadi ya mendekati 1 juta tapi masih di bawah 1 juta tentunya. Dan dia menggunakan single dynamic driver persisinya, dan seperti yang kita bisa lihat ya, dia uniknya itu open back design begini, ada titik-titik. Dan kalau misalkan dengar lagu, yes, ini ada suara yang keluar di sini leaking, jadi memang nggak terlalu kedap suaranya. Oke, seperti biasa langsung aja kita bahas dari build, fit, suara, dan juga perbandingannya. Mulai dari buildnya sendiri, ini berasa sangat-sangat berkualitas karena dia, gua rasa ini pakai aluminium dari metal, dan bahannya brush metal begini untuk finishingnya. Ini berasa kokoh, sampai ke nozzle-nya juga rada tebel dan kokoh. Yang unik itu filternya begini, kalau nggak salah disebutnya Fibonacci stroke atau Fibonacci line atau apalah ya, pola begini, unik banget seperti bunga atau mandala begini ya. Anyway, tetap berasa keren sih. Lalu kemudian untuk kabelnya sendiri, by the way ini bukan bawaan, ini cuma ditandain doang sama pemiliknya biar tahu mana kanan mana kiri dengan gampang. Lalu kemudian untuk kabelnya sendiri, ini kabelnya twisted dan berasa lentur dan kuat. Dan sebenarnya mengingatkan sama kabelnya Moondrop KXSS sih. Lentur dan kuat, ini daun warnanya silver. Jadi buat gue secara build quality sangat-sangat bagus, tapi sayang nggak detachable aja. Kemudian untuk fittingnya, karena bentuknya seperti bullet begini, seperti peluru, kalian bisa pakai ini secara straight down ataupun secara over ear. Dan buat gue oke-oke aja, enak-enak aja keduanya. Dan untuk fitnya sendiri bisa rada deep fit ataupun regular fit. Itu tergantung level bass yang kalian mau, seberapa kuantitas bass yang kalian mau. Dan kemudian untuk suaranya sendiri langsung aja gue akan pakai VO BTR5, X-Duo X10, dan juga iFi XDSD sebagai source gue, dan ini adalah lagu-lagunya. Untuk tonal dari Azla Azel ini berdasarkan standar gue, yaitu DF neutral dan Harman neutral. Azla Azel ini termasuknya mild V-shaped-ish, dia nyaris agak V-shape, yes, tapi masih balance sekali. Dan buat gue ini adalah tonal yang sangat all-rounder, dikasih lagu apa aja cocok, dan nggak pernah sibilance, nggak pernah kasar, dan tapi tetap asik. Ada energi di bassnya sedikit, ada energi upper mid-nya sedikit, ada energi treble sedikit, tapi nggak pernah berlebihan dan bisa dikasih lagu apa aja. All-rounder banget lah suaranya ini. Mulai dari bassnya aja dulu, ini bass yang tadi gue bilang ya, untuk seberapa kuantitas bassnya itu bisa di-adjust untuk fittingnya aja. Kalau gue sih nggak terlalu suka bass gue gede-gede banget, yang penting tight. Nah ini kuantitasnya tuh lumayan, kalau misalnya kalian bisa rada dalam masukin ke kuping. Nah tapi bassnya ini tipe bass yang gebuk jeduk duk duk, tapi nggak bisa terlalu tight ataupun dalam ataupun fokus banget tuh nggak. Tapi ini tipe yang all rounder banget, dikasih lagu apa aja gue nggak pernah ngerasa kekurangan bass karena punch-nya itu lumayan. Jadi gebuk duk 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 gitu. Pasti gue kasih lagu EDM, gue kasih lagu pop, lagu rock itu oke, tapi memang tidak terlalu tight dan cepet aja sih. Dan sama buat gue sendiri ada kurang depth-nya sedikit, tapi overall itu still a good bass aja. Not great but good ya. Untuk mid range-nya sendiri sebenarnya kalau dibandingin dari Harman neutral agak sedikit lebih tipis, tapi gue bilang agak ya. Dan ini masih tipe mid range yang sangat versatile. Gue kasih lagu apa aja, mulai dari cowok, cewek, itu berasa semuanya bisa dilahap dengan balance, tapi nggak terlalu sweet ya. Gini, ini suaranya tuh smooth, nggak ada tajam-tajamnya, nggak ada picky, nggak ada shouty, tapi nggak se-sweet beberapa ayam lainnya. Sebutlah kayak blonde aja masih lebih, blonde lebih sweet, lalu juga tinte 2 plus itu sedikit lebih sweet. Di sini smooth aja gitu, tapi tekstur sweetnya itu nggak terlalu ada. Tapi overall buat gue ini vokalnya sangat-sangat versatile, dikasih lagu apa aja gue nggak pernah bisa protes gitu ya. Dan kemudian treble-nya sendiri adalah treble yang sekali lagi ini all rounder, jadi dia lebih fokusnya tuh ke
lower treble di mana ada simbol crash dan juga hi-hat itu masih berasa natural. Setras-setrasnya itu nggak pernah berasa metalik terlalu sakit di kuping, enggak. Lalu kemudian tapi kalau misalnya gue pakai lagu violin yang sampai nada tinggi banget, itu nggak terlalu bisa extend. Jadi overall tonal bass, mid, treble-nya ini all-rounder, dikasih lagu apa aja oke, dan juga smooth, nyantai. Overall ini buat gue versatile lah, bisa dikasih lagu tipe apapun dan bakal cocok. Tapi memang bukan jago banget di rock, jago banget di jazz, jago banget di vokal, no. Tapi cocok buat kebanyakan genre. Jadi tonal yang sangat-sangat aman buat gue. Kemudian dia bagusnya lagi mungkin karena memang dia punya punya open back design begini, soundstage-nya berasa lebar kanan kiri. Tapi buat gue sendiri sayang nggak terlalu punya depth yang bikin 3 dimensi. Ada sedikit depth-nya, jadi kayak rada lonjong tapi gede begini lonjongnya. Dia punya kanan kiri yang luas banget. Dan level separasinya sendiri cukup bagus di harganya. Separasinya itu bisa gue kasih lagu orkestra itu gak terlalu nyampur-nyampur, tapi juga gak terlalu misah-misah banget. Ya simply good aja lah, gak sampai bikin gue puyeng nyampur-nyampur banget, enggak. Tapi yang memang special soundstage-nya sih, kanan kirinya itu berasa luas, lalu kayak berasa besar gitu suaranya ya. Imaging-nya juga nice gitu, bagus. Jadi overall buat gue ini suaranya tipe suara yang sangat aman dan gampang banget gue rekomendasi untuk siapa-siapa aja yang bilang, bro, gue mau cari suara yang all-rounder. Budgetnya dekat-dekat 1 juta lah. Lu kasih apa aja. Nah, gue bakal kasih Azla Azel ini. Gue yakin gak bakal protes, gak bakal gimana-gimana. Nah, gimana sekarang perbandingannya dulu? Gue akan bandingin dengan 2 ayam yang buat gue cukup unik sih. Cukup asik dan selalu gue banding-bandingin di harga under 1 juta, yaitu Tin T2 Plus dulu. Ini benar-benar benchmark gue untuk ayam under 1 juta. Nah, Tin T2 Plus ini masih berasa bisa kasih bass yang lebih tight, lebih fokus, lebih dalam, tapi lebih kurus. Kemudian mid-range-nya itu lebih tipis, dan sedikit ada lebih sibilance-nya di rekaman yang jelek, dan juga treble-nya itu tapi lebih extend sampai tinggi. Jadi buat gue, Tin T2 Plus ini berasa lebih tipis suaranya. Jadi Azla Azel ini lebih bisa kasih banyak genre, dan buat gue juga aja vokal Tin T2 Plus kalau misalnya dikasih lagu vokal cowok itu rada ketipisan. Nah, kemudian juga dengan soundstage sebenarnya lebih luas di Azla Azel, tapi untuk imaging dan separasi lebih bagus di Tin T2 Plus. Jadi gue dengan lagu instrumen yang cukup ribet, lagu orkestra, gue lebih bisa pinpoint mana instrumen, mana vokal, mana choir, itu lebih ada di Tin T2 Plus. Tapi overall buat gue memang secara target suaranya beda ya. Ini fun aja, bisa dikasih segala macam lagu. Ini buat gue lebih excel, lebih wow ketika dikasih lagu play yang lagu live performance, lagu yang rekamannya bagus, lagu yang rumit, dan juga instrumental. Dan buat gue dua-duanya ini sama-sama produk yang sangat-sangat bagus. Dan gimana dibandingkan dengan BGVP DN2? Ini juga salah satu ayam yang lagi hype di luar sana karena memang bagus sih. Nah, BGVP DN2 ini punya bass dan mid range yang lebih tebal sekaligus sedikit lebih sweet. Tapi dua-duanya sama-sama aman dari sibilance, dari mid range-nya itu. Tapi buat gue, BGVP DN2 ini sedikit ada inkoherensi ketika kita ngomongin treble, tiba-tiba sedikit loncat. Jadi treble-nya itu bisa tiba-tiba maju dan energik. Dan sekali lagi, energiknya itu lebih ke lower treble dibandingin upper treble-nya. Jadi dengar cymbal crash, dengerin hi-hat, itu berasa lively di dua-duanya, tapi lebih berasa di BGVP DN2 ini. Overall, buat gue sekali lagi ini juga produk yang bagus. Jadi, buat gue ini unik ya. Sekarang itu kayaknya banyak banget ayam yang gue kategorikan sebagai bagus, nggak perlu nyampe level 1 juta, tapi udah seperti level 1 jutaan. Mulai dari tonal balance-nya itu bagus banget, dan juga separasi imaging yang cukup bagus di harganya. Gue kaget, maksudnya gue udah coba Tin T2 Plus, VFD1, BGVP DN2, buat gue semuanya bagus. Sekarang gue nyoba lagi, itu kan Chi-Fi semua yang tadi gue sebutin. Gue nyoba lagi sekarang Azla Azel dari Korea, dan ternyata bagus juga guys. Bahkan buat gue bisa dibilang ini suara paling all-rounder, paling gampang direkomendasiin ke siapa-siapa aja. Bassnya asik, vokalnya smooth, nggak ada tajam-tajamnya, nggak ada kasar-kasarnya, treble-nya juga
nyantai tapi masih natural. Overall sangat-sangat gampang direkomendasikan untuk kalian yang suka cari suara all-rounder tanpa tajam-tajam. Gitu aja lah dari gua. Overall Azla ini unexpectedly very good, sangat-sangat bagus. Oke, gitu aja dari gua. Semoga kalian suka review ini. Jangan lupa kasih like dan subscribe dan see you next time. Bye-bye.